satupun umat Islam yang tak tahu bahwasanya menutup aurat merupakan suatu kewajiban. Tapi fakta berbicara, kita lihat hari ini betapa banyak umat Islam, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan itu tak terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Betapa banyak anak-anak, wanita-wanita muslimah hari ini keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Tahu kita umat Islam bahwasanya mencuri itu tidak boleh, tapi betapa banyak umat Islam yang masih saja mencuri, dia masih saja korupsi. Tahu umat Islam bahwasanya zina itu hukumnya haram. Bahkan Al-Quran mengatakan mesti dirajam, mesti dipukul sampai 100 kali. Tapi betapa banyak umat Islam masih saja berzina. Masih saja ada di antara umat Islam yang mendatangi sesama jenisnya. Tahu umat Islam bahwasanya sogok menyogok itu haram, suap menyuap itu tidak boleh, riba itu pun demikian adanya, haram, dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya betapa banyak umat Islam hari ini masih saja sogok menyogok, suap menyuap demi kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Masih saja umat Islam yang masih mau memakan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami memulai pesantren Nurul Azhar di Jalan Tengku Mahmud, ternyata banyak masyarakat yang ingin anaknya juga ikut pesantren di Nurul Azhar. Tapi daya tampungnya tidak bisa memadai banyak orang. Alhamdulillah hari Selasa 28 Desember 2021 kami diamanahkan kembali untuk mengelola tanah wakaf 2 hektar di Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Tengku Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. InsyaAllah tanah 2 hektar yang terhampar di belakang ini akan kita bangun pesantren Nurul Azhar 2, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ditampung untuk belajar ilmu agama. Di sini mereka menghafal Quran, mereka belajar cara membaca kitab-kitab yang jadi referensi ilmu Islam. Kita menyebutnya kitab kuning, dan mereka kita latih kemandirian, berjiwa sosial dan aktif dalam berdakwah di masyarakat. Bapak Ibu bisa support wakaf pembangunan pesantren Nurul Azhar 2 melalui rekening Bank Muamalat 221066666666 kali atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat atau Bank Syariah Indonesia BSI 14766666666nya 7 kali. Tahu Bapak Ibu bisa support melalui Bank Rio Kepri Syariah 82021666661. Mohon ditambahkan kode 01 di ujung transfer Bapak Ibu. Kemudian konfirmasikan kepada admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Hubungi 0852 65416060. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semoga di akhirat ini yang perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Masih Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di atas buminya. Masih Allah beri kita kesempatan untuk bernaung di bawah langitnya. Masih Allah beri kita nikmat air sehingga kita masih dapat minum. Masih Allah beri kita nikmat udara sehingga kita masih dapat bernafas. Masih Allah beri kita nikmat kesehatan. Dan tak kalah pentingnya, di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling berharga adalah ketika Allah masih berkenan untuk mengokohkan iman dan istiqomah dalam dada kita. Sehingga dengan iman dan istiqomah yang masih ada, alhamdulillah masih bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Merenung kita sejenak, kemudian kita tanya diri kita, kira-kira apalah agaknya akan terjadi kalau sekiranya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Kalau iman dalam keadaan lemah takkan bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi sayang 1000 kali sayang, tengah malam kadang-kadang dia masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Badan yang sehat itu tak mampu ia manfaatkan untuk sujud solat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kenapa dia menjadi bangkai? Badan yang sehat tak mampu ia manfaatkan untuk sujud untuk witir walau hanya 1 rakaat saja. Kenapa dia menjadi bangkai? Badan sehat tapi sayang tak mampu untuk solat subuh berjamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, sampai detik ini iman-iman dan istiqamah alhamdulillah masih Allah kokohkan ada pada diri kita. Sehingga dengan itu kita takkan pernah bosan dan kita takkan pernah berhenti untuk senantiasa menadahkan tangan bermohon kepada Allah. Semoga nikmat sehat iman dan istiqomah sebagaimana ada sampai detik ini, semoga Allah berkenan untuk semakin mengokohkannya dan mengekalkannya sampai nanti kita semua menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda nan mulia, kelak di yaumil kiamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Jemaah Jumat yang kami muliakan, melalui mimbar nan mulia ini, izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan berwasiat kepada kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita, tetap kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan setiap apa yang diperintahkan, dan kemudian mari kita jauhi setiap apa yang dilarangkan. Dan sependek-pendek pesan yang nanti bisa kita bawa pulang, sampaikan juga, bisikkan juga di telinga anak istri kita, agar mereka pun senantiasa menjaga takwanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Anfal ayat 55 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladhina
كفروا فهم لا يؤمنون. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk, sehina-hina makhluk di hadapan Allah Ta'ala siapa? Alladzina kafaru, yaitu mereka-mereka yang kafir. Fahum la yu'minun, itu semua karena mereka tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk-buruknya makhluk, sehina-hinanya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang kafir lantaran mereka tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu buruk? Kenapa begitu hinanya orang kafir, orang-orang tak beriman di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara jawabannya dapat kita temukan melalui firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Allah katakan, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang kafir yang dibenci oleh Allah itu sama saja bagi mereka, apakah mereka diperingatkan ataupun tidak mendapatkan peringatan. La yu'minun, tetap mereka tak mau beriman, tetap mereka takkan mau percaya. Walhasil jemaah Jumat yang dirahmati Allah, karena orang-orang itu telah mempertahankan kekufuran, mereka ingkari nilai-nilai keimanan, maka Allah katakan di ayat yang ke-7, Khatamallahu ala qulubihim, akan Allah kunci, akan Allah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, demikian juga dengan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, demikian juga dengan penglihatan mereka, ghisyawatun, akan Allah tutup. Pada akhirnya walahum azabun azim, bagi mereka yang tahu kebenaran tapi tak mau menerima yang benar, bagi mereka yang tahu kebatilan tapi tak mau menerima, meninggalkan yang batil, bagi mereka yang tahu kekufuran, bagi mereka yang tahu nilai-nilai keimanan tapi mereka tak ambil itu sebagai pedoman, bagi mereka di yaumil kiamah kelak azabun azim, azab yang besar, azab yang pedih, menyakitkan sekali. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, secara tekstual ayat ini menceritakan tentang sifat-sifat orang kafir. Tapi jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita mau merenung dalam-dalam, ternyata sebagian sifat-sifat orang kafir itu terkadang mendarah mendaging juga pada diri kita umat Islam. Apa sifat orang kafir yang dijelaskan ayat yang ke-6 tadi? Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberikan peringatan ataupun tidak mendapatkan peringatan tak ngaruh dalam hidupnya. Sama saja, sawa'un, sama saja bagi mereka. Penyakit kita umat Islam terkadang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, rasa-rasanya tak ada umat Islam yang tak tahu bahwasanya sholat itu merupakan suatu kewajiban. Tapi fakta berbicara betapa banyak umat Islam yang tak sholat hari ini. Tak satu pun di antara umat Islam yang tak tahu akan keutamaan sholat berjamaah. Tahu umat Islam semuanya akan keutamaan sholat berjamaah. Tapi kita lihat masih betapa banyak umat Islam yang tak mau sholat berjamaah. Tak satu pun umat Islam yang tak tahu akan pentingnya majelis ilmu. Tahu semuanya umat Islam akan pentingnya majelis ilmu. Tapi kita lihat betapa banyak umat Islam yang tak mau duduk dalam majelis ilmu. Tak satu pun umat Islam yang tak tahu bahwasanya menutup aurat merupakan suatu kewajiban.
Tapi fakta berbicara kita lihat hari ini betapa banyak umat Islam, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan itu tak terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Betapa banyak anak-anak, wanita-wanita muslimah hari ini keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Tahu kita umat Islam bahwasanya mencuri itu tidak boleh, tapi betapa banyak umat Islam yang masih saja mencuri, dia masih saja korupsi. Tahu umat Islam bahwasanya zina itu hukumnya haram. Bahkan Al-Quran mengatakan mesti dirajam, mesti dipukul sampai 100 kali. Tapi betapa banyak umat Islam masih saja berzina. Masih saja ada di antara umat Islam yang mendatangi sesama jenisnya. Tahu umat Islam bahwasanya sogok menyogok itu haram, suap menyuap itu tidak boleh, riba itu pun demikian adanya, haram, dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya betapa banyak umat Islam hari ini masih saja sogok menyogok, suap menyuap demi kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Masih saja umat Islam yang masih mau memakan riba. Tahu kita umat Islam bahwasanya wajib kita semua berhukum dengan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ketika ada di antara saudara-saudara kita, ada ulama-ulama yang mengajak, ayo kita kembali menghidupkan nilai-nilai syariat. Dengan sendirinya dan kadang-kadang dengan sinisnya, ada umat Islam yang tidak senang dengan nilai-nilai syariat. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita semua? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tak mau berhukum dengan hukumnya Allah Ta'ala, maka mereka itu kafir, kata Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tak mau berhukum dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka mereka itu fasik, kata Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa yang tak mau berhukum dengan hukumnya Allah Ta'ala, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Tahu kita umat Islam akan nilai-nilai ukhuwah, tapi sayang, 1000 kali sayang, masih saja kita umat Islam tak pandai menjaga ukhuwah kita. Bahkan tegasnya Nabi katakan, beriman atau tidaknya kita sebagai seorang hamba itu amat sangat tergantung dengan pandai tidaknya kita menjaga ukhuwah kita. Bukankah Nabi telah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman kamu sebelum kamu dapat mencintai saudaramu sebagaimana kamu dapat mencintai dirimu. Bukankah Allah telah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bagaikan saudara kandung. Hari ini kita umat Islam kadang-kadang hanya karena berbeda manhaj, hanya karena berbeda organisasi, hanya karena berbeda partai politik, hanya karena berbeda pandangan dalam hal-hal perkara furu'iyah, kadang-kadang dengan sesama kita tak ubahnya bagaikan orang yang berbeda Tuhan antara satu dengan yang lainnya. Wal-iyazubillah. Sedih rasanya jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Negeri yang begitu besar ini, negeri yang begitu hebat ini, negeri yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, tapi sayang, 1000 kali sayang, suara kita umat Islam mulai tak didengarkan. Betapa banyak orang menghina Al-Quran, betapa banyak orang mencaci menghina baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang menghina, merendahkan harkat dan martabatnya para ulama. Ulama dipersekusi, ulama diintimidasi. Orang tak segan-segan menghina Islam, orang tak segan-segan menghina Al-Quran, orang tak segan-segan menghina kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal negeri Indonesia ini adalah negeri yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Itu terjadi kenapa? Karena ukhuwah kita yang sudah rusak, karena ukhuwah kita yang sudah terkoyak-koyak, hanya karena berbeda organisasi, hanya karena berbeda partai, hanya karena berbeda manhaj dan juga mazhab, kemudian kita saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya, saling jatuh menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tahu kebaikan tapi tak mau menerima yang baik,
tahu kesalahan tapi tak mau menjauhkan diri dari kesalahan. Itulah sifat orang kafir yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sayang 1000 kali sayang, kadang-kadang sifat orang kafir itu masih mendarah mendaging pada diri kita umat Islam. Tahu kita umat Islam bahwasanya salat itu wajib, jelas. Saking pentingnya salat, Nabi katakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat berarti dia telah mengokohkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Artinya apa? Yang meruntuhkan Islam itu bukan Yahudi Nasrani, bukan non-Muslim. Tapi dari hadis ini menjelaskan bisa saja umat Islam sendiri yang meruntuhkan agamanya. Tahu kita umat Islam bahwasanya berjamaah itu penting. Lebih dari 15 dalil yang menjelaskan pentingnya salat berjamaah. Satu di antaranya, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang sampai suara azan ke pangkal telinganya, siapa yang mendengarkan seruan azan tapi dia tak mau datang memenuhi panggilan azan untuk berjamaah, sekalipun dia nanti tetap salat kata Rasulullah, tapi salatnya sendiri-sendiri tak berjamaah, tak mau dia ke masjid, maka salat dia yang sendiri-sendiri itu tak ada artinya kecuali kalau ada uzurnya. Mana contoh uzur? Hujan yang selebat-lebatnya, sakit yang sesakit-sakitnya. Kalau hujan, kalau sakit barangkali uzur bisa diterima. Tapi kalau sekiranya hujan tidak, sakit pun tidak, kita tahu ada azan, tak mau kita datang, maka sekalipun kita solat kita tak akan diterima. Tahu kita bahwasanya wajib kita membina anak istri keluarga kita di rumah. Pandai tidaknya anak kita solat, betul salahnya bacaan Al-Quran anak-anak kita, sesungguhnya itu bukan tanggung jawab guru MDA, itu bukan tanggung jawab guru TPA, tapi tanggung jawab kita selaku orang tua. Ingat jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kesuksesan kita selaku orang tua, khususnya kita sebagai kaum lelaki, tak hanya dilihat di waktu kita dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kesuksesan kita selaku orang tua, khususnya sebagai seorang lelaki, tak hanya dilihat di waktu kita dapat memiliki jabatan yang tiada tandingannya. Kesuksesan hakiki kita seorang lelaki tak hanya dilihat di waktu kita dapat memiliki gelar yang sepanjang-panjangnya. Ketahuilah jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesuksesan hakiki kita seorang lelaki adalah ketika kita dapat menyelamatkan anak istri kita di dunia sampai nanti semuanya berkumpul dalam surganya Allah Ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pada akhirnya jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini takkanlah lama. Hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar saja. Maka hidup yang sebentar ini, maka marilah kita manfaatkan untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan kita. Kita buang jauh-jauh nilai-nilai kekufuran, sifat-sifat kekufuran kalau itu masih ada pada diri kita. Ingat Allah telah memberikan kabar di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri mereka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mantapkan, Allah kokohkan pada diri kita nilai-nilai keimanan, dan Allah jauhkan diri kita dari nilai-nilai dan sifat-sifat kekufuran, sehingga dengan adanya nilai keimanan, jauhnya dari kekufuran, dengan itu semoga kita bahagia di dunia, selamat nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Sin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.